Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Gelanggang olahraga ini adalah sebuah stadium mini. Tidak bisa disebut mini juga karena hampir semua olahraga bisa dilakukan di stadium ini. 2 lapangan futsal, kolam renang, lapangan tenis, bola basket, gelanggang tinju dengan ringnya, gym yang lengkap, serta sebuah aula tempat biasanya latihan bela diri berlangsung. Tempat ini akan ramai akhir pekan. Jika hari kerja, tempat ini akan ramai jika sudah sore menjelang malam. Sampai tutup jam 11 malam, orang-orang sering berolahraga juga, senang nongkrong dan bergaul di tempat ini. Ya, tempat mereka bisa bersosialisasi dengan kelas sosial yang setara. "Bi, kau mau membunuhku?" Anjas sudah terbanting di atas matras. Bian mengatur nafasnya yang berhembus kencang. Dia sudah kelelahan. Wajahnya dipenuhi kemarahan, hasrat yang kerap kali ia tunjukkan jika dia sudah tidak bisa menahan kebencian di dalam hatinya. Rasa putus asanya terhadap banyak hal yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Anjas bangun, memasang kuda-kuda lagi. Tinju tangan kiri Bian menusuk ke depan, kakinya masuk dari arah kiri. Tepat di pinggang Anjas, pria itu mengaduh berulang-ulang. Dia melihat sorot mata Bian sama sekali tidak bersahabat. "Hei, apa salahku? Kenapa kau ingin membunuhku?" Mendengar pertanyaan itu, Bian malah semakin marah. Dia melayangkan pukulan bertubi-tubi. "Hei, hentikan!" Anjas mundur beberapa langkah. Kenapa? Kenapa kau membawanya ke pesta semalam?" "Siapa?" Mundur beberapa langkah, menghindari kaki Bian. "Amanda, dia memang pasti datang kan? Ayahmu, ibumu." Kali ini tangan Anjas menangkis tangan Bian. Bian mengaduh saat tangannya terpelintir. Refleks Anjas melepaskannya. "Gadis penjaga kasir itu, bodoh. Kenapa? Kenapa kau membawanya ke pesta?" "Kay, kenapa dengan Kay?" "Hentikan, Bi." Saat tinju Bian tepat menuju wajahnya, Anjas menangkisnya dengan sempurna, memelintir tangan Bian lalu menekuknya. Bian menyeringai kesakitan. Anjas mendorong tubuh Bian sampai terjerembab ke matras. Nafasnya ngos-ngosan. Anjas berjalan mendekat, menindih kaki Bian agar berhenti bergerak. "Kau menyukainya?" Bian mendengus dan memalingkan wajah, namun Anjas bisa melihat sorot mata sedih yang coba disembunyikannya. "Aku bahkan tidak berani mengatakan siapa aku, Kak." Anjas mulai mencerna kemarahan Bian. Dia bangun dari kaki Bian, lalu berbaring di atas matras mensejajari tubuh lelaki malang itu. Kalau dari segi ilmu bela diri, Anjas berada di atas Bian, namun dia selalu mengalah dalam banyak hal. Baginya, Bian bukan hanyalah anak dari bos orang tuanya atau laki-laki beruntung yang bergelimang kemewahan yang menjadi bosnya. Dia selalu menganggap Bian seperti adiknya yang malang. Pria muda yang tumbuh dengan kebencian di dalam dadanya, seseorang yang lahir dari kebencian dan tumbuh besar dengan kepalsuan. "Sejauh apa hubunganmu dengannya?" "Kami bertemu setiap malam." Bian memulai ceritanya. Anjas terkejut, bukan main. "Ya, gadis itu membawakanku makan malam buatannya di kotak bekalnya yang mungil. Sambil tersenyum, dia akan menghabiskan bekalnya sambil bercerita banyak hal. Dan aku menikmatinya. Aku tidak mau kehilangan setiap momen berharga bersamanya. Jadi aku tidak pernah memberitahu siapa aku sebenarnya. Tentu saja sampai malam tadi dia tahu siapa aku dengan cara seperti itu. Kau pikir dia tidak membenciku sekarang?" Bian menendang Anjas lagi. Pria itu tidak membalas ataupun menghindar. Dia membiarkan Bian melampiaskan semua rasa kesalnya. "Kau takut kalau kau mengatakan siapa dirimu, Kay akan berubah?" "Entahlah," suaranya terdengar sangat sedih.
Mungkin aku yang bodoh. Kini ia memaki dirinya sendiri dengan marah. Sekelebat wajah seorang gadis melintas dalam ingatan Bian. Gadis polos yang ia temui di sebuah gelanggang olahraga saat ia pergi jogging. Gadis manis yang awalnya tulus mengulurkan persahabatan padanya, namun semuanya berubah saat ia tahu siapa dirinya. Gadis itu seperti menjadikannya alat untuk mendapatkan kelas sosial dalam kehidupannya, hingga Bian begitu membencinya seperti perasaan yang muncul pada wanita-wanita yang dekat dengannya selama ini. Kenapa tidak kau beri kesempatan, Kay, untuk masuk ke hatimu? Bian tertawa. Terlambat, Kak. Semuanya sudah terlambat. Aku yakin dia membenciku. Aku bahkan tidak berani melihat matanya kemarin. Tapi sejujurnya aku lebih senang kalau dia membenciku. Itu benar-benar menunjukkan kepolosannya. Bi, kamu tahu kan setiap orang itu berbeda-beda. Entahlah. Kenapa tidak mengatakannya dari awal? Kau tidak perlu membunuhku seperti ini. Au, badanku rasanya sakit semua. Anjas berdiri menyambar handuk. Dia sudah paham duduk masalahnya sekarang. Kau mau kemana, Kak? Bekerja. Aku ini cuma pegawai di Grand Mall. Bian masih tidak bergerak dari matras. Dia memandang ke langit-langit ruangan yang tinggi. Wajah Kay yang ceria muncul begitu saja. Senyum senangnya semalam saat bertemu Aryamanda saat tangan aktor tampan itu mendarat di kepalanya. Rasa cemburu dan marah Bian serasa pudar melihat senyum dan tawa bahagia Kay. Ya, semua kejadian semalam tidak lepas dari pengamatannya. Bagaimana kedekatan Kay dan Amanda. Dalam hati dia berkata, ternyata Amanda gadis yang cukup baik. Semuanya ia rekam dalam ingatannya. Bahkan sampai Kay menghilang dengan truk makanan milik Adiguna Group. Dia juga tahu kalau gadis itu berkeliling mencarinya semalam. Namun ia tidak punya keberanian dan hanya bersembunyi. Akhirnya ia pergi membawa semua kegundahannya. Bahkan ia tidak berani untuk hanya sekedar menyentuh ponselnya dari semalam. Walaupun ia pun tidak terlalu berharap Kay akan menghubunginya terlebih dahulu. Ia memejamkan matanya. Mbak, Kak Anjas telepon. Basma menyodorkan ponsel kepada Kay yang sedang mengeringkan mangkok-mangkok kecil. Mereka berdua sudah mencuci semua perkakas yang kotor, tinggal membereskan dan menyimpannya di gudang. Halo Kak, ini Kay. Halo Kay, mau menagih janjimu siang ini. Apa Kak? Bingung sendiri, tidak merasa berjanji apa-apa. Traktir aku makan siang. Oh, baik-baik. Kak Anjas mau ditraktir di mana? Nanti kita bisa ketemuan di sana. Nggak usah, kirim alamat rumahmu aja, biar aku yang jemput. Nggak usah Kak, nanti merepotkan. Nggak apa-apa, udah dulu ya, sampai ketemu nanti. Tapi kamu nggak dagang kan hari ini? Enggak Kak, kayak libur, beres-beres perlengkapan semalam. Oke deh, nanti setengah jam sebelum berangkat aku kabarin lagi ya. Hari ini full agenda. Iya Kak, semangat. Telepon terputus. Dia memandang adiknya yang menunggu penjelasan. Kak Anjas minta untuk ditraktir. Sekarang, nanti siang. Bas ikut ya. Basma terlihat berpikir keras. Tidak mungkin Kak Anjas tanpa alasan menelpon minta untuk ditraktir. Rasanya mustahil jika hanya karena alasan balas budi. Ini pasti ada hubungannya dengan Bian. Nggak Kak, aku ada janji. Janji apa? Sama kasur. Hahaha. Kay melemparkan lapnya, mendarat tepat di wajah Basma yang masih terkikik. Mereka meneruskan membereskan mangkok. Setelah boks terisi penuh, mereka berdua sama-sama mendorong masuk ke dalam kamar yang dijadikan gudang untuk menyimpan perkakas. Ruangan yang dulu menjadi tempat produksi roti. Selesai juga. Banyak juga ya Bas. Mau kita apakan mangkok-mangkok itu ya?
Kenapa kamu nggak jualan pakai mangkok aja, Mbak? Lebih hemat kan? Mengurangi sampah plastik juga kan? Ikut menjaga alam dari limbah plastik yang butuh tahunan untuk diurai oleh alam. Iya sih, kadang Mbak merasa sedih juga lihat sampah plastik makanan banyak sekali. Tapi kan mangkoknya kecil, Bas, nggak cukup buat 5 somai. Kay selonjoran sambil menyalakan TV, berita hiburan nasional. Tangan Kay langsung terdiam. Dia ingin memencet remote, namun tangannya tidak bergerak. Sudah Mbak, nggak usah dilihat. Basma mengambil remote TV dan mengganti saluran. Berita pertunangan pewaris Adiguna Group dan model cantik pewaris Morella sedang menjadi berita terpanas hari ini. Dari tadi pagi, hampir semua stasiun TV mengulang-ulangnya dari berbagai versi cerita. Mereka memang terlihat sangat serasi, ujar Kay pelan. Akhirnya, Basma menemukan acara memasak di sebuah TV. Mereka pun menonton itu. Cantik dan tampan, sama-sama memiliki status sosial yang sama. Apa sih Mbak? Basma menoleh pada Kay. Kamu benar-benar menyukainya kan? Tidak, Kay panik sendiri. Tidak apanya. Benar Bas, kami ini hanya teman saja, tidak lebih. Aku memang berlebihan, aku tidak sedang memprotes hubungan mereka kok, atau iri pada Manda. Haha, bagaimana mungkin aku bisa mensejajarkan diri dengan seorang Amanda Hiller? Apa aku sudah gila? Hanya apa Mbak? Hanya entah kenapa bagian kecil di hatiku merasa sakit. Kay menyentuh dadanya, bibirnya pun bergetar. Aku tidak seharusnya marah, kesal, ataupun kecewa dengan pertunangan itu, karena jelas-jelas hubunganku dengan Kak Bian memang hanya persahabatan. Dia pun hanya menganggapku begitu, jadi aku pun memang tidak berhak untuk marah kan? Kenapa tidak kamu hubungi Kak Bian saja Mbak, dan minta penjelasan darinya? Kay menggelengkan kepalanya keras-keras. Tidak, bagaimana mungkin aku minta dia menjelaskan sesuatu yang aku sendiri tidak ada hak apapun di sana. Kami hanya teman, Bas. Lantas bagaimana mungkin aku harus bertanya tentang kenapa dia bertunangan? Tapi, kata-kata Kay menggantung. Tapi, kenapa kalau dia punya pacar, dia mendekatiku dan begitu baik padaku? Pada akhirnya kalimat itu diucapkan juga oleh Kay. Kenapa dia mendekatiku? Kenapa kami harus berteman dan menjadi begitu dekat jika dia bahkan punya tunangan yang begitu cantik? Kenapa dia mengajakku bicara? Air mata tanpa alasan kembali menggantung di pelupuk mata Kay. Basma tersadar, dia mengusap air mata itu lembut, menyandarkan kepala Kay di bahunya, membiarkan perlahan isak Kay ia lepaskan. Ya, gadis setegar karang ini pada akhirnya rapuh juga oleh perasaan cinta. Ia tak akan menangis tentang kerasnya kehidupan yang harus ia jalani, atau pada lelahnya semua upaya dan kerja kerasnya untuk hidup secara layak. Ia menangis untuk laki-laki yang bahkan tidak dia akui kalau ia menyukainya. Basma membiarkan Kay sesegukan, melepaskan semua tangisnya.